Manhaj. Baik, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai ini, yang kita banggakan dan kita muliakan ini, untuk melanjutkan materi yang rutin telah kita bahas setiap malam Ahad, yaitu pembacaan kitab Arba'in An-Nawawiyah beserta dengan syarahnya yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas hadis yang sangat menarik, yang insyaallah akan mendatangkan manfaat yang besar untuk kita semua. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada istri-istri beliau, dan kepada umat beliau yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, kita sudah libur cukup lama, yang seharusnya kita setiap pekan ini 3 pekan qadarullah harus libur karena berhalangan, ya, ada ujian di kampus, ya, kemudian ada acara di kantor seperti itu. Jadi saya malu juga izin sama Ustadz Lukman, ya, Ustadz ini izin lagi, besok izin lagi, sampai 3 kali. Ya, alhamdulillah, Allah mudahkan pertemuan kita di malam hari ini, mudah-mudahan bisa terus istiqomah insyaallah. Dan mungkin teman-teman yang biasa hadir bisa disampaikan kalau kajian kita di malam Ahad sudah dimulai kembali, supaya bisa kembali untuk meramaikan dan bergabung bersama kita. Baik Bapak Ibu, di hadis yang kita pelajari, saya akan bacakan ulang kembali hadis yang ke-9 dari susunan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang terhitung paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa kiranya itu, Pak? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, dan kalimat aku pernah mendengar ini adalah derajat hadis yang paling kuat, ya, karena si perawi hadisnya bisa mendapatkan langsung, ya, mendengar langsung, menghabarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini Abu Hurairah mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Saya terjemahkan, apa yang aku larang untuk kalian darinya, fajtanibuh, ya, maka jauhilah larangan itu. Wa ma amartukum bihi, tapi kata Nabi, apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka fa'tu minhu mastata'tum, datangilah semampu kalian. Kemudian Nabi mengabarkan di antara penyebab orang-orang di masa dahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tujuannya tentu agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu kasratu masailihim, karena akibat terlalu banyak mereka melontarkan pertanyaan. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, namun sejalan dengan banyaknya mereka bertanya, justru mereka menyelisihi apa yang dijelaskan oleh para nabi.
Adatnya kalau orang bertanya itu kan dia menjalankan ya apa yang dijelaskan oleh orang yang menjawab pertanyaan tadi kan gitu Pak ya. Misalkan seorang dia tanya sama dokter, ya Bu dokter, Pak dokter, kira-kira kalau penyakit saya seperti ini yang harus saya lakukan apa gitu ya. Oh ndak boleh makan ini, ndak boleh makan ini, harus minum obat ini 3 kali sehari, 3 kali dalam 1 hari misalkan. Tapi dia malah menyelisihi apa yang disampaikan oleh si dokter, yang dokter ini menasehatkan kepada si pasien sesuatu yang seharusnya baik untuk pasien. Nah, umat-umat terdahulu mereka banyak bertanya kepada para nabi, tapi jawaban para nabi yang disampaikan kepada umatnya tadi itu justru umatnya menyelisihi dari apa yang dijelaskan oleh para nabi, ya. Dan inilah yang menjadikan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih Bapak Ibu, diriwayatkan oleh 2 imam hadis yang terkemuka, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik, telah kita sampaikan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini pada 3 pekan yang lalu atau 4 pekan yang lalu. Kita lanjutkan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Beliau mengatakan, Ibnu Rajab mengatakan, di mereka para salaf, mereka para ulama salaf ini sangat memiliki keinginan, ya, sangat memiliki keinginan yang begitu kuat untuk menjauhkan diri mereka dari segala bentuk keharaman. Ya, jadi mereka para ulama salaf, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk menjauhkan diri mereka dari segala bentuk keharaman. Di antara mereka Bapak Ibu kaum muslimin, sampai-sampai ada yang mengatakan tarkudanikin mimma yakrahullahu ahabbu ilayya min 500 hujjah. 1 titik dari keharaman yang Allah Subhanahu wa taala benci, meninggalkan 1 titik keharaman itu lebih aku cintai daripada 500 ilmu yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi satu kesalahan yang mereka tinggalkan, 1 keharaman yang mereka jauhkan diri mereka darinya, itu mereka lebih sukai daripada mendapatkan 500 ilmu. Ya, bukan berarti mereka tidak suka dengan ilmu, bukan berarti mereka tidak cinta dengan ilmu, tidak. Tapi semangat mereka dalam menjauhkan diri mereka dari segala bentuk keharaman yang Allah haramkan ini, ketika mereka bisa melewati atau bisa menjauhkan diri dari keharaman itu, mereka lebih cintai daripada mendapatkan 500 ilmu. Ya, jadi ini diantara pentingnya bagi seorang muslim untuk betul-betul bersemangat menjadikan dirinya jauh dari segala bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, la raddu daniqin haramin afdalu min mi'ati alfin tunfaqu fi sabilillah. Jadi kata beliau, menolak, ya, menjauhkan diri dari setitik keharaman itu lebih utama dan lebih mulia dibandingkan seseorang dia bersedekah sebanyak 100.000. Berapa itu Pak? 100.000 ya dinar atau dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan 1 keharaman, kata beliau, ini lebih utama daripada seseorang yang bersedekah dengan harta yang sangat banyak. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Jadi meninggalkan keharaman itu bukan suatu perkara yang ringan di sisi para sahabat. Bahkan mereka apabila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, mereka lebih mengutamakan menjauhkan diri dari 1 keharaman. Mereka lebih memuliakan dan lebih menempatkan pada posisi yang lebih terhormat, lebih mulia
dibandingkan seseorang yang dia melakukan ibadah sunnah yang sangat banyak. Ya, makanya kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan pertemuan kita di 3 pekan yang lalu, Al-Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan bagaimana Pak? Ketakwaan yang paling utama, ini secara maknanya ya, ketakwaan yang paling afdol adalah ketika seseorang bisa menjauhkan dirinya dari apa? Dari keharaman. Ya, dari keharaman. Jadi ini menurut beliau ketakwaan yang paling utama. Ketika seseorang dia bisa menjauhkan diri dari segala bentuk keharaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Maimun ibn Mihran, beliau mengatakan dzikrullahi bil lisan. Ya, berzikir mengingat Allah dengan lisan hasan adalah sebuah ibadah yang baik. Ya, tidak ada yang memungkiri hal ini, Pak ya. Wa afdalu minhu, tapi ada yang lebih utama dari ini ternyata, Pak. Kata beliau, yang lebih utama daripada berzikir dengan lisan adalah ketika seorang hamba dia mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika akan melakukan kemaksiatan, kemudian ia tidak jadi melakukan kemaksiatan tersebut. Ini yang lebih utama. Ya. Ketika seseorang dia banyak berzikir, ini sekali lagi bukan merendahkan posisi ibadah yang dibandingkan dengan perbuatan meninggalkan keharaman, tidak. Ya, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang muslim itu menjauhkan dirinya dari yang haram. Ya, kata beliau, berzikir dengan lisan, ya kita mengucapkan la ilaha illallah, ya mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu akbar. Ini tidak ada yang memungkiri bahwa ibadah ini mulia. Tapi kata beliau, berzikir dengan lisan ada sesuatu yang lebih utama daripada itu, daripada berzikir dengan lisan, yaitu seseorang dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan melakukan kemaksiatan, sehingga dengan zikirnya itu dia terhalang dari melakukan apa? Kemaksiatan. Ya, seperti kisahnya Nabi siapa, Pak? Nabi banyak ya, Nabi Yusuf diantaranya ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam kita tahu semua kisahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah jelas mengabarkan keadaan Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf juga seorang manusia yang digoda oleh seorang wanita yang beliau juga suka dengan wanita itu, sampai-sampai Allah mengatakan walaqad hammat bih wa hamma biha. Ya, sesungguhnya si wanita penggoda ini, istrinya sang raja, sudah betul-betul punya keinginan kepada Yusuf. Nabi Yusuf punya keinginan atau tidak, Pak? Nabi Yusuf juga punya, kata Allah. Walaqad hamma biha. Dan Nabi Yusuf juga sudah ingin melakukannya dengan si istri raja tadi. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khilaf di antara para ulama apa yang dimaksudkan dengan burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jadi atap kerajaan itu terbuka, kemudian Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf ketika akan melakukan kemaksiatan itu kemudian teringat dengan wejangan-wejangan yang pernah disampaikan oleh bapaknya. Nabi siapa, Pak? Nabi Yakub ya, nama bapaknya Nabi Yusuf. Teringat dengan wejangannya Nabi Yakub. Ya nak, jangan melakukan kemaksiatan, nak senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menggelari Nabi Yusuf dengan hamba yang ikhlas. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang terakhir menjelaskan bahwa Nabi Yusuf adalah termasuk min ibadinal mukhlasin, termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau ketika akan melakukan kemaksiatan kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Maimun bin Mihran, berzikir seperti ini ya, zikir yang kemudian menghalanginya dari melakukan kemaksiatan itu lebih afdal, padahal dia sudah
sudah sangat pengen sekali melakukan kemaksiatan. Ya, biasanya orang kalau sudah lama merokok gitu ya, katanya kan yang paling susah itu lepas dari rokok, betul Ustaz ya? Katanya Ustaz ya. Katanya paling susah itu lepas dari rokok atau ya kemaksiatan yang biasa sering dia lakukan, pacaran misalkan ya. Seseorang yang sudah ya melekat dengan aktivitas pacaran, senantiasa terus-menerus pacaran, ini terkadang ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, terkadang susah untuk melepas kemaksiatan ini. Nah, seseorang yang dia misalkan akan berkumpul dengan pacarnya, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak jadi bertemu dengan pacarnya, zikir yang dia ucapkan dalam keadaan seperti ini lebih afdal daripada seseorang yang memang berzikir dalam keadaan aktivitas sehari-harinya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa keutamaan seseorang meninggalkan kemaksiatan itu sangat tinggi. Masih kita kumpulkan perkataan-perkataan para ulama ya, karena perkataan para ulama ini sangat menenteramkan ya dan menyelamatkan tentunya. Seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak, kita semua tahu ya siapa Ibnul Mubarak. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau suka atau sering menghajikan dari para kaum muslimin. Beliau mengatakan, aku menolak, ya beliau padahal orang yang kaya raya ya, beliau mengatakan aku menolak 1 dirham harta syubhat. Ya, harta syubhat kemarin apa Pak? Harta yang tidak jelas ya, antara kehalalan dan keharamannya. Jadi belum jelas keharamannya, masih ragu-ragu ini halal atau haram gitu ya. Beliau mengatakan saya menolak, ya saya yakni tidak menerima 1 dirham dari harta syubhat itu lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 100.000 ditambah 100.000, berapa berarti Pak? 200.000 ya, dinar atau dirham, daripada berinfak dengan 200.000 sampai ke 600.000. Ya, jadi beliau menolak 1 dirham yang syubhat, yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya, itu lebih beliau cintai daripada harus bersedekah dengan harta yang sangat banyak. Ini juga lagi-lagi kita bisa melihat bahwa mereka para ulama ini betul-betul sangat mencintai suatu ibadah yang namanya meninggalkan apa? Keharaman. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, mereka para ulama dari ulama yang datang belakangan Pak ya, ulama mutaakhirin, mereka banyak memberikan nasihat kepada kita terkait tentang korelasi hubungan antara kemampuan dengan perintah dan larangan. Ya, jadi hubungan antara kemampuan dengan dilakukannya perintah dan dijauhinya larangan. Ya, kalau kita kembali ke hadis, kata Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang untuk kalian, maka perintahnya bagaimana Pak? Tinggalkan. Ya, apapun yang aku larang untuk kalian maka tinggalkan. Ini untuk larangan. Ini untuk larangan. Nabi tidak menjelaskan tinggalkan kalau kamu mampu, tidak. Tidak diikat dengan syarat kemampuan. Itu kalau sifatnya larangan. Tapi kalau sifatnya perintah, kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, tapi kalau apa yang aku perintahkan untuk kalian, berarti ini ibadah yang harus dilakukan ya Pak ya. Entah itu salat ya, entah itu zakat, entah itu puasa. Maka kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Taib, jadi ketika Nabi melarang dari sesuatu,
maka perintah Nabi cukup jauhi saja larangan itu, tidak diikat dengan kemampuan. Kenapa tidak diikat dengan kemampuan? Nanti akan kita bahas, ada penjelasannya. Tapi kalau terkait dengan perintah, apabila aku memerintahkan sesuatu untuk kalian, maka kata Nabi, datangilah semampu kalian. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ini menarik Pak. Jadi supaya kita paham ya, kapan kita yakni dikatakan bisa menjauhi larangan dan bisa untuk melakukan ketaatan. Nah, kata para ulama, li'anna imtithalal amri la yahsulu illa bi'amalin. Ini penyebabnya. Kenapa Nabi SAW beliau ketika memerintahkan suatu ibadah itu diikat dengan kemampuan? Karena untuk menjalankan perintah maka harus melakukan suatu amalan, gitu Pak ya. Ketika kita diperintahkan sholat kan berarti kita harus melaksanakan sholat, ada perbuatan yang kita kerjakan. Ketika kita yakni haji umroh, ini kan ada perbuatan yang kita lakukan, ada harta yang kita keluarkan. Maka ketika kita menjalankan perintah, di situ ada amalan yang harus kita kerjakan. Wal amalu yatawaqqafu wujuduhu ala syurutin wa asbab. Dan yang namanya amalan ini sangat berkaitan sekali dengan adanya syarat dan adanya sebab. Semua amalan seperti itu ya Pak ya. Salat ada syaratnya gitu ya, zakat ada syaratnya, puasa ada syaratnya. Kemudian ada sebab juga kenapa kita sholat, ya karena sudah masuk waktunya kan gitu. Kenapa kita puasa? Karena sudah masuk bulan Ramadan. Ketika kita melakukan amalan maka diikat dengan syarat dan sebab. Wa ba'duha qad la yustata'. Dan sebagian amalan itu terkadang tidak bisa dikerjakan oleh sebagian manusia. Ada yang sholatnya bisanya cuma duduk, ya, ada yang puasanya tidak bisa sampai 29 hari misalkan. Jadi ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang bisa menjalankan secara sempurna, ada yang tidak bisa menjalankan secara sempurna karena terhalangi dengan uzur-uzur yang syar'i. Falidalik, ya, oleh karena itu kata beliau Ibnu Rajab, qayyadahu bil istita'ah. Makanya ketika Nabi memerintahkan untuk melakukan atau mentaati perintah beliau, itu diikat dengan apa? Kemampuan. Jalankanlah kalau kalian mampu. Begitu Pak ya. Jadi kata Nabi kan tadi gitu, kalau apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka lakukanlah semampu kalian kan gitu. Jadi kalau kemampuan dia diikat dengan, mohon maaf, kalau kaitannya menjalankan perintah ini diikat dengan kemampuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengikat ibadah yang namanya takwa dengan kemampuan juga. Apa dalilnya Pak? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. Ya, begitu juga ibadah haji Bapak Ibu. Ibadah haji juga Allah ikat dengan kemampuan. Artinya kalau memang seseorang itu tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena uzur, tidak punya harta misalkan ya, maka ya dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya diperuntukkan untuk Allah, 'alan nas, ibadah yang diwajibkan untuk manusia, hijjul baiti, yang ibadah itu namanya berhaji ke Baitul Haram. Bagi siapa Bapak Ibu? Man istata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi sabila, untuk menempuh perjalanan menuju Baitul Haram. Jadi gitu ya Bapak Ibu, untuk semua ibadah apapun itu bentuk ibadahnya, maka dia diikat dengan yang namanya kemampuan, ya, diikat dengan yang namanya istita'ah. Amman nahyu,
Tapi beda yang namanya larangan. Kalau larangan, fal matlubu adamuhu. Yang dituntut bagi seorang muslim untuk permasalahan larangan adalah tidak melakukan larangan itu. Ya, berarti kita tidak dituntut untuk melakukan amalan apapun. Kita cuma dituntut untuk menjauhi kemaksiatan yang Allah sudah larang. Seharusnya, ini seharusnya ya, kita katakan seharusnya, karena karena menjauhi larangan ini tidak melakukan amalan apapun, maka seharusnya semua manusia itu mampu untuk menjauhi segala bentuk larangan, karena dia tidak diperintahkan untuk melakukan amalan apapun, Bapak Ibu. Contohnya begini, seseorang dia dilarang untuk minum khamr. Ya, seseorang dia dilarang untuk minum khamr. Nah, kemudian ketika ditawarkan khamr untuknya, dia tidur misalkan. Ini sudah dikatakan menjauhi larangan atau belum, Mbak? Sudah dikatakan menjauhi larangan. Dengan dia tidak melakukan apa-apa saja, itu sudah dikatakan menjauhi larangan. Sampai di sini bisa dipahami ya, Pak ya? Antara kaitan larangan dan perintah dengan korelasinya terhadap kemampuan. Ya, panjenengan misalkan ditawari narkoba gitu ya, panjenengan ditawari narkoba, mas narkoba mas, panjenengan meneng ya misalkan, wis orang jawab, orang ngopo-ngopo mek geleng-geleng tok gitu misalkan, itu sudah dikatakan menjauhi larangan atau belum, Pak? Sudah dikatakan menjauhi larangan. Jadi menjauhi larangan, sekedar seseorang dia tidak melakukan apa-apa, itu sudah termasuk menjauhi larangan. Ini rahasia kenapa Nabi SAW ketika memerintahkan sesuatu diikat dengan kemampuan, karena perintah itu harus menjalankan suatu amalan, dan amalan itu ada orang yang mampu melakukannya, ada juga yang tidak mampu melakukannya, gitu ya. Tapi kalau larangan, seseorang dia cukup diminta untuk menjauhi larangan itu saja, tanpa perlu melakukan apa-apa, sudah cukup. Makanya Nabi ketika melarang sesuatu tidak diikat dengan kemampuan ya, karena sekedar dia tidak melakukan apa-apa saja sudah dikatakan menjauhi larangan. Wadzalika huwal asal ya, tapi ini memang asalnya seperti itu ya, Pak ya. Wadzalika mungkin, dan ini seharusnya bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Walaisa fihi ma la yustata, dan tidak ada seorang pun yang seharusnya tidak mampu untuk menjauhi larangan. Seharusnya semua orang itu mampu untuk menjauhi larangan. Tapi permasalahannya, kenapa kok masih ada yang bermaksiat, Pak, kira-kira, Pak? Kenapa kira-kira? Karena tidak punya kesabaran ya, Pak ya, tidak punya keinginan yang kuat ya, tidak punya kesabaran, akhirnya dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, terkadang sebaliknya, justru meninggalkan keharaman itulah yang berat daripada melakukan amalan bagi sebagian orang. Ya, asalnya melakukan amalan itu berat daripada meninggalkan keharaman. Tapi untuk sebagian orang, ada saja yang meninggalkan keharaman bagi dirinya itu lebih berat daripada dia harus tahajud misalkan 24 rakaat, misalkan 25 rakaat sama witirnya. Lebih berat meninggalkan satu keharaman bagi sebagian orang. Itu ada seperti itu, Pak. Ya. Makanya kata beliau, fa inna da'i ila fi'lil ma'asi qad yakunu qawiyya. Terkadang ya, dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu justru kuat ya, apalagi di masa sekarang ya, Pak ya. Di masa sekarang kita tidak keluar rumah saja ada saja HP yang kita pegang ya. Kita lagi buka marketplace, yang keluar iklan apa gitu ya. Kadang-kadang juga iklan sama gambarnya tidak nyambung ya, Pak ya. Gambar oli gambarnya iklan oli gambarnya perempuan misalkan ya. Iklan mobil gambarnya perempuan. Ini subhanallah ya. Nah,
Terkadang kata beliau, dorongan atau seruan untuk melakukan kemaksiatan qad yakunu qawiyya, terkadang justru kuat. La sabra ma'ahu lil 'abdi 'alal imtina' ma'a fi'lil masiyah ma'a fi'lil ma'siyah ma'al qudrati 'alaiha. La sabra, tidak ada kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba yang itu bisa menahan dirinya untuk melakukan kemaksiatan padahal dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi hukum asalnya semua orang itu mampu meninggalkan kemaksiatan, tapi yang menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan karena tingkatan level kesabarannya yang rendah. Nah, berarti kita sudah tahu kuncinya ya Pak ya. Apa yang sebenarnya yang bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan itu adalah kesabaran kita. Ya, dan amalan apa yang bisa menjadikan kita kuat untuk melakukan amalan kebaikan juga dengan kesabaran kita. Ya, jadi kesabaran ini Masya Allah ya Pak ya. Makanya kata para ulama, kesabaran itu kan dibagi berapa Pak? Dibagi 3 ya Pak ya. Yang pertama kesabaran dalam mengamalkan ibadah, ini butuh kesabaran, jelas kan? Kalau ini jelas, kenapa? Karena kita melakukan sesuatu ya, dan melakukan sesuatu itu harus menjaga kemampuan ya, dan menjaga kemampuan itu bisa diatasi dengan kesabaran. Yang kedua, kesabaran dalam meninggalkan keharaman, ini ternyata juga butuh kesabaran, juga butuh kesabaran. Kesabaran dalam apa? Kesabaran dalam menahan ad-da'i ila fi'lil ma'siyah, kesabaran dalam menahan seruan untuk melakukan kemaksiatan ya, dibutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan dari yakni permasalahan-permasalahan dunia. Nah, kata beliau, la sabra ma'ahu, ketika seseorang dia tidak punya kesabaran yang itu seharusnya bisa menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan ma'al qudrati 'alaiha, padahal sesungguhnya dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Fayahtaju al-kaffu anha hina idzin ila mujahadatin syadidah. Oleh karena itu untuk menghindarkan usaha yang sangat kuat, dan terkadang kata beliau perjuangan jiwa ya, perjuangan jiwa dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan itu lebih berat dibandingkan perjuangan jiwa untuk melakukan amalan-amalan ketaatan ya. Kadang kekuatan atau ya kesungguhan hati kita ini betul-betul harus dikerahkan ketika dorongan kemaksiatan itu besar ya, dibandingkan ketika kita melakukan ibadah ya, kesungguhannya tidak terlalu besar gitu ya. Walihada yujadu katsiran man yajtahidu fayaf'alu ta'at wala yaqwi ala tarkil muharramat. Maka kata beliau, terkadang didapati banyak orang yang dia mampu untuk melakukan ketaatan-ketaatan, disuruh sholat tahajud 11 rakaat kuat, disuruh khatam Al-Quran 1 bulan kuat misalkan, disuruh puasa Daud kuat, tapi dia tidak kuat untuk meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, begitu buka HP, seret, geser, ya buka YouTube misalkan sudah ya, dia tidak bisa menahan pandangannya. Padahal kalau suruh ibadah kuat, ini ada orang yang seperti ini kata beliau. Terkadang seseorang dia bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, ya kesungguhan dirinya itu kuat dalam yakni melakukan amalan kebaikan, tapi ketika dihadapkan dengan keharaman dia tidak mampu untuk bersungguh-sungguh dalam menjauhkan dirinya dari segala bentuk keharaman. Baik, dan tentunya kita
betul-betul harus mengelola ya keadaan hati kita aja Bapak Ibu, supaya betul-betul kuat hati kita ini dalam melakukan ketaatan, dan juga kuat ketika kita membutuhkan hati kita untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk keharaman. Baik, kemudian Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, kita sangat paham Tuhan kita yang mulia ini adalah zat yang sangat pemurah. Di mana di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang yang punya hasrat untuk bermaksiat, ya, baru punya hasrat, baru punya keinginan, ya, dia punya hasrat untuk bermaksiat tapi tidak dia lakukan karena Allah tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia fasilitas berupa diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala. Masya Allah, ya. Jadi kalau seseorang dia mau melakukan kemaksiatan ini Pak, belum melakukan kemaksiatan, dia baru punya dorongan, punya kerentak di dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan, tapi kemudian langsung dia stop, enggak, ya saya enggak mau melakukannya karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini saja Pak, kata beliau, kata Umar bin Khattab, nanti akan kita sampaikan perkataan beliau. Kata Umar bin Khattab, orang yang seperti ini yang tidak jadi melakukan kemaksiatan karena Allah, itu Allah akan ganjar dengan pahala dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah Pak ya. Jadi tidak jadi melakukan kemaksiatan, Allah berikan pahala Pak. Maha pemurah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Umar bin Khattab, ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah kaum yang Allah Subhanahu wa taala yakni berikan nikmat, ya, berupa ketakwaan di dalam hatinya. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, dan bagi mereka lah ampunan dan bagi mereka pahala yang besar. Masya Allah. Ya, jadi tidak jadi melakukan kemaksiatan saja, itu sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan ganjar dengan pahala. Tapi syaratnya apa tadi Pak? Menjauhi kemaksiatan harus karena Allah. Ya, menjauhi kemaksiatan harus karena Allah. Makanya sudah kita bahas juga pada pekan yang lalu. Seseorang yang dia menjauhi kemaksiatan ini punya beberapa kategori. Ya, paling tidak di sana ada 3 kategori ya Pak ya. Yang pertama adalah menjauhi kemaksiatan bukan karena Allah. Ya, menjauhi kemaksiatan bukan karena Allah. Maksudnya karena urusan-urusan dunia. Menjauhi kemaksiatan karena takut diabetes misalkan ya Pak ya. Menjauhi, ya, kalau kalian takut diabetes ya bisa jadilah dia dapat pahala untuk jaga dirinya. Mungkin dia menjauhi kemaksiatan karena ya tidak suka gitu ya, ditawari rokok atau ditawari khamr misalkan, mas iki mas ngombe mas, enak apa iki misalkan ya, apa namanya, khamr gitu ya, wis uga aku ra doyan. Dia menolak kemaksiatan karena tidak doyan. Nah yang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala tapi juga dia tidak berdosa. Ya, dia tidak mendapatkan pahala tapi dia juga tidak berdosa. Dan dia juga dihindarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang meninggalkan kemaksiatan karena dia tidak suka dengan kemaksiatan tersebut. Mas iki musik apik misalkan ya. Misalkan seperti itu. Rock and roll misalkan. Tapi dia bilang apa? Oh, enggak mau, saya enggak suka misalkan. Nah, ini dia menjauhi kemaksiatan karena memang dia tidak suka dengan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, yang pertama tadi dia tidak dapat pahala, dia juga tidak dapat dosa. Yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Ya, kalau ini ya jelas dia yakni meninggalkan kemaksiatan tapi terjatuh ke dalam kemaksiatan yang lebih parah gitu Pak ya. Karena kemaksiatan itu dia minimalnya dosa
besar. Sedangkan riya itu termasuk dari kesyirikan yang kecil. Ya, dan syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Jadi dia menghindari dosa besar, anggaplah kemaksiatan itu dosa besar, tapi dia terjatuh ke dalam kemaksiatan yang lebih besar, yaitu riya. Yang ketiga, ya ini yang idealnya seperti ini. Dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang yang ketiga, golongan yang ketiga tadi. Dan juga di akhir perjumpaan kita di pengajian malam Ahad ini, saya mengajak ya Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa komitmen untuk menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan betul-betul kita maksimalkan kesungguhan diri kita untuk menjalankan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Ya, karena tujuan kita diciptakan di muka bumi ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya untuk ibadah Pak, cuma itu saja Pak. Ya, ibadah itu ya kalau tidak melakukan perintah yang menjauhi larangan kan gitu. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya ya itu saja. Ya garis besarnya itu melakukan amalan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keharaman. Ya cuma karena memang ya dunia kita kita dihadapkan dengan dunia, ya maka keharaman-keharaman ini sangat bermacam-macam. Ada yang mungkin terkadang kita suka dengan kemaksiatan itu, waliyadzubillah. Ada yang terkadang kita memang mudah untuk meninggalkannya, ada yang susah dan yang lain sebagainya. Tapi intinya kita harus kembali ke koridor kita. Kita harus kembali kepada settingan awal kita, di mana kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, semoga penyampaian materi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan kita mulai rutin lagi setiap malam Ahad. Semoga istiqomah terus ya, semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.